Untuk mempersingkat waktu, kita ingin menyebutkan penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini prinsip sebelum kita masuk dalam ilmu pengenalan asma wa sifat. Karena banyak dari orang atau dari saudara kita kaum muslimin tidak mempunyai bekal seperti ini, sehingga terjatuh dalam hal penyimpangan-penyimpangan dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah memahami dalam asma dan sifat Allah. Sebagaimana kita lalui asbabud dhalal, sebabnya orang tersesat, ya. Dalam hal ini tersesat dalam penyimpangan nama dan sifat Allah karena dua hal. Pertama, karena apa? Gagal faham, su'ul faham. Yang kedua, su'ul qasd, buruknya dalam niat dia beragama, memahami agama. Pertama, kita perlu mengenal dengan 5 istilah yang akan kita jelaskan ini. Tahrif, ta'til, ya, kemudian tamtsil, ya, kemudian takyif, dan juga ta'wil. Ini harus kita kuasai, kita hafalkan. Yang pertama, at-tahrif. Tahrif. Sering kita dengar dalam bahasa Indonesia kitab tahrif, tapi kadang belum paham juga. Kenapa? Perlu untuk diulang-ulang dan perlu untuk menjadikan rangkuman. Dan ini rangkuman untuk menyebutkan penyimpangan mereka. Tahrif secara bahasa adalah imalatu syai' an haqiqatihi wa wajhihi wa sawabihi. Tahrif secara bahasa adalah yaitu miringnya, melencengnya sesuatu dari hakikatnya, dari wajah yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang benar bagaimana. Itu tahrif, yaitu melencengkan sesuatu dari hakikat yang dimaukan, wajah definisi yang benar. Itu tahrif secara bahasa. Adapun secara istilah, sarful kalami an dhahirihi al-mutabadir minhu ila makna akhar la yadullu alaihi as-siyaq. Secara istilah, tahrif harus Anda pahami, sarful kalam, memalingkan kalam, memalingkan pembicaraan dari makna yang dohirnya. Dohirnya sudah nampak, tapi dipalingkan. Ya, dohirnya yang nampak jelas dipalingkan kepada makna yang lain yang tidak menunjukkan siyak, bentuk kalam, bentuk ucapan yang dimaukan. Ini tahrif. Ya. Tahrif dibagi menjadi 2. Tahrif al-lafzi dan tahrif al-ma'nawi. Antum mungkin masih nggak nge apa itu tahrif. Ya, bil mithal yattadhih al-maqal. Dengan permisalan antum akan lebih paham apa yang dimaukan dari pembicaraan ini. Ya. Dari at-tahrif dibagi menjadi 2, lafzi, pelafatan, dan maknawi, secara makna, gak terlafatkan. Dengan ini antum akan semakin gamblang. Contoh, tahrif dalam perkara lafaz. Ahlul kalam terjatuh dalam hal ini. Dalam perkara lafaz, yang pertama asyakl. Mereka merubah harokat. Syakl itu harokat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya apa? Dan Allah benar-benar berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ini tahrif, mereka mau mentahrif. Ini jelas, yang bicara siapa? Yang diajak bicara siapa? Makanya Musa dijuluki siapa? Kalimullah. Karena diajak bicara sama Allah. Jelas enggak? Dalam otak kita mikir siapa yang diajak bicara? Musa. Ya, jelas. Al-mutabadir, ya, al-mutabadir minhu. Jelas di otak kita itu maunya Musa yang diajak bicara. Allah lah yang bicara. Tapi dia mau memalingkan kepada makna yang lainnya yang tidak menunjukkan kalimat yang diinginkan. Sehingga mereka merubah wa kallamallaha. Dhammah diganti dengan fathah. Jadinya apa? Apa yang mereka maukan di sini kalau dalam bahasa Arab?
Allah seharusnya sebagai subjek, fa'il, Musa sebagai objek yang diajak bicara, maf'ul. Dan mereka nggak terima. Mereka maunya menafikan sifat bicaranya Allah. Mereka mau menolak Allah itu bicara dengan Musa, sehingga mereka merubah harokat. Kalau di harokatnya diganti wa kallamallaha, berarti yang bicara siapa? Musa sebagai fa'il, pembicara, Allah sebagai maf'ul yang diajak bicara, objek. Jadi mereka mau menafikan sifat bicaranya Allah, ya, dengan apa? Dengan fathah, harokat. Ya, padahal lihat, wa kallamallahu Musa taklima, dalam bahasa Arab jelas. Lihat, ini namanya dalam bahasa Arab, ini apa? Subjek, ini objek, atau ini fa'il, ini maf'ul. Ini sebagai apa? Masdar. Sebagai masdar. Masdar ini bentuk dari apa? Bentuk dari kalama yang sebelumnya. Sehingga masdar memberikan makna apa tadi? At-taukid atau at-ta'kid. Sebagai apa? Penekanan bahwasanya Allah itu yang benar-benar bicara. Ya. Wa kallama, taklima, coba. Disebutkan sebelumnya, setelahnya masdar. Ini untuk membantah mereka yang menafikan sifat bicaranya Allah. Kata mereka apa? Allah bicara hanya sekali, kun fayakun. Setelah itu Allah nggak bicara. Padahal kalamullah yatajaddad. Kalamnya Allah, bicaranya Allah itu diperbarui terus menerus. Tapi mereka nggak beriman. Jadi habis kun fayakun, Allah nggak bicara lagi. Padahal Allah bicara haitsu sya, mata sya, wa kaifa yasha. Allah bicara bagaimana terserah Allah, kepada siapa, kapan bicara terserah Allah, bukan urusan kita. Lah mereka ingin apa? Ngepo-ngepoin Allah. Ya kan? Berikutnya aqsamut tahrif al-lafzi yang berupa ziyadatul harf. Mereka melakukan tahrif dengan menambah huruf di dalam ayat-ayat Al-Quran. Contoh firman Allah, istawa alal arsh. Istawa, mereka tambahi hurufnya dengan huruf apa? Lam. Jadinya apa? Istaula. Kalau istaula artinya apa? Menguasai. Coba, mereka mau menafikan Allah di atas arsh. Mereka mau bilang Allah itu di mana-mana. Mereka mau bilang Allah menyatu dengan makhluknya. Mereka mau bilang Allah itu menguasai semua makhluknya. Ini namanya tahrif. Faham tuh? Nah, berikutnya aqsamut tahrif al-lafzi dari perkara ziyadatul kalimah. Kalau tadi menambah huruf, kalau sekarang menambah jumlah kalimat. Jumlah kalimat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa rabbuka," dan telah datang Rabb kamu. Mereka mau menafikan, enggak mengimani kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau. Ya, sehingga mereka jadikan tambahan kalimat wa jaa amru rabbik. Jadi yang datang itu bukan Allah. Yang datang itu perintahnya Allah. Mereka menafikan sifat apa? Datangnya Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh? Nah, simple kalau dibikin rangkuman. Kalau orang belajar tidak ada modalnya, nggak ada asasnya, akhirnya terjatuh dalam penyimpangan. Alhamdulillah ya, paham ya. Berikutnya al-ma'nawi, secara makna. Ya, tahrif secara makna. Secara makna seperti firman Allah. Artinya secara makna nggak ada perubahan harokat, nggak ada tambahan huruf, nggak ada tambahan kalimat, nggak ada. Tapi maknanya mereka simpangkan. Contohnya bal yadahu mabsutatan. Mabsutah itu dihamparkan, dibentangkan, dibuka. Ya. Nah, kita khawatir kalau kita menafsirkan menyamakan apa? Allah dengan makhluk. Mabsutah, bal yadahu mabsutatan, terbentang. Ya. Diartikan demikian. Ka qaulihi bal yadahu mabsutatan.
yadahu mabsutatan, tangan yang terbentang. Diartikan apa? Diartikan sama mereka qudrah dan nikmah. Qudrah dan nikmah, kemampuan dan kenikmatan Allah. Mereka mau menafikan tangannya Allah. Mereka, pemikiran mereka, kalau kita menetapkan Allah punya tangan, berarti tangan Allah sama dengan makhluk. Itu maunya. Sehingga saking takutnya mereka, sudah, jangan ditetapkan Allah punya tangan. Bilang aja tangan itu kekuasaan, kenikmatan, kemampuan. Itu maunya mereka. Padahal ahlu sunnah wal jamaah kita tetapkan sebagaimana datang dalil, ya, dalil yang nampak, namurruha kama jaa. Ini prinsip dalam pertemuan sebelumnya. Kalau ada dalil tentang asma wa sifat, kita terima dalil tersebut, kita lewati sebagaimana dalil itu datang. Tidak usah ditakwil, ditahrif, ditakwil, kecuali jika ada dalil. Nanti akan kita sebutkan. Ini ingin menafikan tangan Allah, sehingga mereka katakan ini bukan tangan, maksudnya kemampuan dan kenikmatan. Ya. Ahlu sunnah menetapkan sebagaimana Al-Quran menetapkan, Rasulullah menetapkan. Cuma Allah punya tangan, tetapi tangan Allah yang pantas bagi Allah. Tangan Allah tidak seperti makhluknya. Ya. Itu mimma yaliqu bihillah. Tangan Allah yang pantas Allah. Enggak usah tanya kaif, bagaimana? Wasu'al 'anil kaif bid'ah. Pertanyaan dari bagaimana itu adalah bid'ah. Ujung-ujungnya kalau tanya bagaimana, artinya mereka kemudian setelah tanya bagaimanakan Allah, kemudian gak masuk akal, kemudian muncul dalam akal mereka apa? Kalau gitu Allah gak ada. Itu ujung-ujungnya. Ya. Itu yang dimaukan syaitan. Baik. Kemudian mereka ahlul kalam menamakan tahrif itu takwil. Ini mereka salah paham. Menjadikan tahrif itu takwil. Akan kita bahas pada poin yang kelima. Poin kelima pada jenis yang ketiga.